guru kita malah ikut angkat semen. Ini guru kita angkat semen. Kita dapat bantuan semen dari pasien kita, dan alhamdulillah, masya Allah, guru kita ikut angkat semen. Masuk. Pak Santo bener-bener. Bang Santo enten tapi boten. Boten mobil bau. Pak, jangan jadi kon lho. Oke, Menurut niki nggih. Nyeduk ning Pramana. oke. Terus Pak nggih. Nggih. Mereka Pak komputer Nggih. jenengan kuwi keadaan insyaallah nggih. Oke, amin. Lo namung saged bales donga. Iya Pak, nggih Pak. Oke. Atune matur suwun. Nggih. Matur nuwun. Kancane Mas Agus bayane. Alhamdulillah. Hari ini sudah 5 kali. Alhamdulillah. Bantuan. Air pasir. Karate. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ya. Nanti kecepet. Ini juga kita ada tamu dari Australia. Ayo. Kamu mundur, Pak. Mundur maju, Pak. Saudara kita dari Australia, Pak. Dengan gigih berani kulangkahkan kakiku untuk mendekati bendahara kita, Mbak Yuni. Ni hao, Halma. Aisyah, romantisnya cinta Inilah dengan Nabi. track Mbak Yuni. Baginda kau berdamai Trailer selalu bersama halus. hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis asik. Hajar. Dapat mengubah cinta habis Iklan. Ya Aisyah, ya Huda. Hajar Mbak Yuni. Hancurkan. Pasal bir. Wifi aja kayaknya. Ini Pak Oleng kita, dia selalu oleng dengan dan ini Mbak Yuni lagi. Good afternoon Mbak Yuni. Hai Pak Sodiwoni. Are you okay Mbak Yuni? I'm okay. Hmm. I'm okay. Sekali-kali Pak Sodiwoni aja. Sini.
Pecut itu cambuk itu pecut. Enggak, sana. Minyak aja, minyak. Minyak besarnya. Minyak yang besar, Mas. Minyak yang panjang. Oke. Panjang. Niku. Nanti dulu. Masuk. Sini. Udah. Moga. Santai mawon ya. Santai saja. Ringan rumahnya di mana? Di Bangka. Tapi Belum menikah sama orang sana, sama bisa sama itu ini 1 tahun dulu. jadi ini tadi dari Dari Jakarta, terus langsung dari kantor berapa hari langsung coba. kalau dengan juga. Nanti intinya ya saya pun juga berdoa kepada Allah. Jadi intinya kita sama-sama berdoa ya. Berdoa kepada Allah agar semua hal masalah kita yang dengan kita itu kalau penyakit segera diubah disembuhkan oleh Allah, kalau musibah segera dihilangkan oleh Allah. Intinya kita berdoa sama-sama. Karena saya juga tidak bisa saya sendiri tidak bisa. Saya hanya minta kepada Allah untuk sembuhkan. Ini kita minta sembuh kepada Allah, menikah ya Allah. Nanti oleh Allah kan. Oke. Pertama saya ada jaringan kan di Australia itu ya. Di Kapit Bekalan itu dengan saya itu di Australia dia. Pertama kali kita kalau dia itu udah ada 1 bulan sudah ya. Oh, lebih ya. Ya video kalian ini intinya kita berdoa semua ya agar semuanya dimudahkan tadi yang sulit dipermudah oleh Allah, yang jauh dipercepat ya. Amin. Sekarang dijanjikan Amin. kepada Allah untuk kebaikan itu. Amin. Tapi nanti ini saya hanya menghilangkan mendoakan yang dari segi zahir. Jadi saya juga berdoa kepada Allah mulai pertama menjaga tangganya, menjaga sholatnya, makan sholawat ya. Agar sambungnya di atas ada sambung itu yang penting ya. Intinya saya doakan dengan dan juga mana mic-nya saya? Mic bajunya. Mic-nya bersih. Enggak. Ini yang enggak yang bawahnya pink itu loh Mbak ya. 1 2. Oh iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillah alamin. Salam. Semoga semua saudara-saudara Dimanapun berada, yang dekat maupun yang jauh, yang ada di dalam negeri maupun yang, semoga semuanya selalu dalam lindungan Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan di dalam mencari rezeki, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan bangun rumah mewah. Yang masih jomblo mendapatkan istri yang solehah ataupun suami yang soleh, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, yang berada di tempat ini, yang berada di gubuk sini, yang sudah datang di gubuk padepokan Nurjatul Sholawat Syari ala Duni ini, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan buah kebahagiaan. Walaupun tadi ada kata Kang Sofirin, ada apa gitu kok goyang ya. Alhamdulillah hari ini padepokan Nurjatul Jati resmi Kemenkumham, resmi secara legal di pemerintahan menjadi majelis zikir sholawat sirri ala duni. Sekali lagi doanya nanti barakallah gitu ya. Mulai hari ini alhamdulillah secara resmi kita mendapatkan hak paten dari pemerintah menjadi Padepokan Nurjatul Jati Sholawat Sirri ala Duni menjadi majelis zikir sholawat sirri ala Duni asyufa. Barakallah. Mohon doanya ya. Mohon doanya semoga apa yang kita lakukan ini nanti benar-benar bisa ikhlas, benar-benar bisa lillah billah, bisa benar-benar niat untuk membantu kita yang sakit. Oke. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya yang telah ikut membantu pembangunan Padepokan Nurjatul Jati Sholawat Sirri ala Duni, atau sekarang yang bernama Majelis Zikir Sholawat Sirri ala Duni Asyifa. Oke. Semoga apa yang jenengan berikan, apa yang jenengan sedekahkan dilipat gandakan oleh Allah, menjadi penolong di saat kesusahan, menjadi tabungan untuk sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kepada saudaraku semuanya, saya tegaskan dan saya himbau, kalau bisa ketika datang ke padepokan ini, niatkan satu untuk sambung sedulurannya, karena menyambung silaturahmi sudah menjadi janji Allah, maka yang pertama umur akan ditambahkan, rahmat Allah akan tercurah, rezeki diperdekat, dan semua penyakit akan dihilangkan. Ini dasarnya silaturahmi. Maka ketika kesini niatkan itu saja ya. Jangan terlalu banyak berharap, karena mengharap selain kepada Allah itu ada suatu hal yang sia-sia.
yang utama yang kita harapkan hanya pertolongan dari Allah. Saya pun kalau sakit, ya memintanya kepada Allah. Saya juga kalau sakit tidak bisa nyembuhin diri saya sendiri. Jadi ketika sampai ke sini mengharap sembuhan dari saya, nanti sia-sia ya. Saya pun mintanya kepada Allah. Jadi mari sama-sama ketika sudah sampai di gubuk saya ini, kita berdoa bersama untuk kesehatan, keselamatan, kemudahan diri jenengan dan kami. Itu yang harus kita sekalian. Jadi itu yang harus kita. Yang kedua, jangan lupa sholawat berserta salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dengan membaca sholawat maka semua urusan kita, semua hajat kita, semuanya akan dipermudah oleh Allah. Pengen kaya, baca sholawat ya. Pengen cepat dapat istri, baca sholawat ya. Pengen dapat suami, baca sholawat yang banyak, istiqomah ya. Pengen jadi orang berguna ya, baca sholawat ya. Pengen jatuh, baca sholawat. Pengen apa aja, baca sholawat ya. Insyaallah kan semuanya akan dipermudah oleh Allah. Kenapa? Karena sholawat itu kunci ya. Kunci utama untuk mengenal Allah, kunci utama untuk mendapatkan keridhaan Allah itu paling mudah dengan sholawat. Amalan paling mudah itu dengan sholawat ya. Doa apapun kalau tidak ada sholawatnya, tidak diawali sholawat dulu, tidak bakal diterima oleh Allah. Dan kalau banyak-banyak baca sholawat, belum berdoa itu sudah dikasih sama Allah. Belum berdoa saja sudah itu sudah sendiri. Sudah saya alami sendiri. Saya hanya membicarakan yang sudah saya rasakan. Saya tidak membaca tentang hadis ini, tentang cerita anak, cerita ini, tidak. Saya hanya menceritakan apa yang sudah saya rasakan. Ya. Kadang-kadang saya tuh bahkan sampai malu mau minta sama Allah, itu malu. Karena perasaan saya semuanya sudah diberikan ya. Saya pengen ini sudah dapat ya. Saya pengen itu sudah dapat. Terus saya mau minta apa lagi gitu. Memang ciri khas dari sholawat itu begitu. Jadi Rasulullah itu kekasih Allah. Dan kalau kita ingin dicintai oleh Allah ya banyak-banyak membaca sholawat. Karena sholawat itu bentuk cinta. Nah kalau kita sudah cinta, apalagi kita sudah baca sholawat, nanti kita dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah dicintai, terus mau apa lagi mau sudah dicintai? Kalau kita itu udah cinta sama orang itu belum minta apapun sudah kita berikan kok. Ya itu loh, dahsyatnya sholawat itu di situ ya. Nah ini saya sampaikan seperti itu biar kalau semuanya sama Allah memang belum dikabulkan ya tetap sambung silaturahmi ke sini. Gitu makanya saya selalu menekankan kepada pasien-pasien saya itu ketika datang ke sini ya, kalaupun sembuh ya alhamdulillah kesini lagi dalam keadaan ingin niatnya silaturahmi. Kalau belum sembuh ya kesini lagi sama-sama berdoa lagi kepada Allah ya. Itu begitu ya. Intinya jangan terlalu berharap suatu hal kepada makhluk ya, harus kepada Allah. Itu makanya ketika jenengan memberikan sedekah tadi kayak dari Mas Sobirin ini saya sering dapat sedekah dari beliau ini. Terus sedekahnya ini saya sambungkan ke anak yatim. Karena ketika saya berdoa mungkin masih banyak yang tidak diterima karena saya banyak dosanya. Dari anak yatim nanti saya minta doanya untuk panjenengan kan begitu ya. Kan begitu nggih. Karena apa? Karena kita akan meminta sesuatu hal dengan wasilah sholawat. Sholawat ke Rasulullah. Sedangkan yang paling dicintai oleh Rasulullah itu adalah anak yatim dan janda. Jadi gitu. Jadi kita meminta ke Allah dan Allah itu cintanya ke Rasulullah. Terus kita lewat wasilahnya Rasulullah. Rasulullah itu cintanya ke anak yatim. Maka sudah caranya seperti itu gitu. Salah mudahnya itu begitu ya. Kalau biar paham ya tentang asbabun nuzulnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kita minta ke Allah lewat Rasulullah. Karena kalau lewat Rasulullah Allah itu malu karena sudah lewat Rasulullah sudah menyebut namanya kok tidak dikasih. Terus kita minta lewat wasilah, ya wasilahnya Rasulullah itu cintanya ke anak yatim. Kalau kita sudah ke anak yatim,
Kalau sudah anak yatim kan yang memintakan, itu Rasulullah pasti ngasih, pasti semangat gitu, nggih. Jadi itu tatanannya seperti itu, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan insya Allah nanti kalau banyak-banyak baca sholawat, kita jadi cinta kepada baginda Rasulullah. Dan kalau sudah cinta, nanti insya Allah kita bisa sedikit mencontoh orang yang kita cintai, gitu ya. Karena kita cinta itu kan nanti kita bisa mencontoh. Contoh sampai mengidolakan siapa yang sampai Steve itu Ariel atau siapa yang sampai idolakan. Nanti tidak berbunyi sampean geraknya. Nggak mencontoh yang kalian cintai itu ya, kan ngefans gitu ya. Ya kita cintanya ke Rasulullah, jadi nanti kita jadi lebih sayang kepada istri karena Rasulullah itu sangat mencintai istrinya. Jadi nanti hatinya jadi lemah lembut karena Rasulullah itu sangat lemah lembut ya. Insya Allah nanti. Jadi kalau ada orang yang mengaku sangat cinta kepada Rasulullah tapi tingkahnya bejat, aduh saya jadi ragu apakah benar-benar cinta atau tidak, apakah benar-benar senang baca sholawat atau tidak. Ketika seorang mengatakan cinta tapi saya itu keras, suka minum, benci sama berzina, Rasulullah itu nggak ada yang dibenci. Ketika ada yang buruk didekati, ya didekati, disadarkan, bukan malah dibenci. Harus dibenci semakin jauh nanti ya, didekati disadarkan. Makanya di sini ini saya tidak pernah pandang dulu ibadah ini. Mau yang peminum, mau yang pemabuk, mau yang penjudi, mari sama-sama kita banyak-banyak baca sholawat. Nanti dengan banyak-banyak baca sholawat nanti lama-lama nggak akan suka melakukan maksiat. Itu saya sendiri yang merasakan, bukan dari orang lain. Ketika nafsu ini menguasai diri, nafsu lawa, masofia, amarah ini menguasai diri, ayo digentar sholawatnya. Nanti lama-lama dengan baca sholawat nanti tidak suka melakukan maksiat. Makanya paling mudah itu dengan sholawat. Ya, yang paling mudah itu dengan sholawat. Karena nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Kalau saya tanya ke saya, Gus, nafsu saya hilang, mati. Kalau masih hidup tidak bakal bisa menghilangkan nafsu itu. Bisanya hanya didekati, dikendalikan ya. Makanya paling penting di situ. Kan jalan masuknya setan itu begitu. Ada sampai itu masih melakukan maksiat, tidak usah sholat, buat apa, tidak ada gunanya. Begitu ya jalan sama setan. Kalau sampai itu tidak usah ngelakuin, supaya usah baca sholawat, sampai omongannya kotor. Nah, jalan masuknya setan begitu. Padahal kalau saya enggak, saya sendiri ya, saya tidak mengambil dari hadis atau apa, dari saya sendiri. Sudah mau melakukan sholat subuh nih 2 rakaat, itu saya sudah sangat bersyukur kepada Allah. Saya itu kok bisa sholat subuh, saya sudah senang demi Allah, sudah senang. Karena apa? Terkadang kita ini berjalan banyak ya, berjalan 5 kilo, 10 kilo, lari pagi ke pasar itu bisa. Tapi untuk sholat 2 rakaat ini nggak bisa. Ayo, berarti kan itu nggak bisanya kan nggak dibuka sama Allah, nggak diberikan hidayah. Lah saya sudah bisa sholat subuh ini sudah senang, alhamdulillah Allah masih memberikan saya jalan untuk sholat subuh, masih memberikan itu insya Allah hidayah kepada saya. Jadi begitu, disyukuri dulu ya, disyukuri, ini sedikit aja, bukan sombong tapi syukur ya. Jadi gitu, sampai sudah bisa sholat malam kok siangnya masih kadang-kadang melakukan. Lalu saya selalu berpikir saya itu munafik, siangnya saya maksiat kok malamnya saya tobat. Lalu mending gitu sampai sholat tobat daripada siapa maksiat terus tidak tobat. Terus mau jadi apa? Katakan begitu. Tapi kalau saya tidak, karena memang di dalam hidup ini kita ini memang sedang melakukan pertempuran. Dan tempur yang paling dahsyat itu apa? Ya melawan hawa nafsu. Itu selama kita hidup, enggak itu kiai, enggak itu siapa saja, itu tempur seumur hidup. Tempur. Kita itu dan musuh kita yang paling dahsyat itu apa? Hawa nafsu kita ini. Bukan pedang, bukan apa namanya singa, bukan yang di luar dari diri kita. Musuh kita yang paling besar itu ya di dalam diri kita sendiri. Itu musuh kita yang paling besar. Itu loh. Makanya kalau di dalam pesantren itu selalu diajarkan poso. Ngekos nih poso. Ya, ditekan hawa nafsu. Kalau
biasa menekan hawa, nanti terbiasa. Itu pasti terbiasa kalau biasa ditekan. Terus sampai biasa ya, pokoknya bangun jam 8. Jam 8 itu nanti bangun karena sudah terbiasa ya. Sampai biasa sholat malam. Sebenarnya kayak sama sholat isya, biasa sholat isya sebelum tidur. Kalau belum tidur belum sholat isya pasti tidak enak. Betul itu tidak enak. Karena apa? Karena dirasakan belum sholat. Kalau sudah sholat ya enak. Bahkan terkadang sudah tidur nih lo bangun. Jangan itu bangun. Saya tadi belum. Yang pertama itu harus dipaksa. Nanti lama-lama jadi biasa. Terus akhirnya jadi suka, muncul mahabbah di situ gitu. Di pesantren itu penekanannya kuat, penekanannya sangat kuat. Saya dulu biasa sama apa itu kepala dibetok pakai apa tuh namanya, pakai tongkatnya itu biasa saya itu. Tapi tidak marah, saya biasa. Kalau ngapalin kitab itu dulu tidak ada sumur itu. Nanti kalau saya ngangkut jatuh sumur itu ya, itu tuh biasa. Dan memang begini, ini bahas kegaibannya. Orang yang mau belajar ilmu kegaiban itu tak boleh mama, tak boleh mama. Pernah begini, ini kisah nyata ya, kisah nyata dari salah satu kiai besar kita yang kerjanya itu ceramahnya di tempat maksiat itu. Siapa namanya? Nah itu kisah nyata. Beliau itu disuruh sebetulnya mau perjalanan jauh, terus datang ketemu sama Gus Maksum. Sama beliau itu, sama Kiai Gus Maksum itu diberikan suatu buntelan. Ketika dibuntel itu sudah yakin saja sama kiainya, sudah yakin, tidak usah dilihat, tidak usah dipikirinnya apa, enggak. Ketika tidak dilihat dikatakan nanti sama Ustaz kalau pulang-pulang tidak bawa kos tidak apa-apa sampai di rumah. Itu demi Allah ya. Sampai nanti Ustaz sampai rumah. Benar pulang sudah naik mobil tidak bayar, naik ojek tidak bayar, makan tidak bayar. Tapi ketika ingin tahu ini sebenarnya apa sih diberikan kiai saya itu, dilihat apa telah lencong. Setelah dilihat telah lencong karena ragu dengan kiai sudah dilihat kok telah lencong, kok bisa ya memberikan apa seperti itu. Setelah itu naik mobil, naik motor suruh bayar. Itulah bagaimana besar ilmu itu masuk ke dalam dirimu tergantung bagaimana guru itu ada di dalam hatimu. Ya kalau sama gurunya sudah ya sudah, ya akan ada yang masuk di situ. Jadi bagaimana bukan kita itu belajar kita. Tanya ibu saya itu saya itu dulu di pondok itu tidak pernah ngaji jadi. Paling susah kalau disuruh ngaji. Paling susah kalau disuruh ngaji. Saya itu lebih suka ngambilin air, nimbain air ke saya. Saya kalau mau ke ladang itu habis sholat subuh, yang lainnya belajar kitab kuning itu. Saya enggak, habis sholat subuh saya ke ladang. Nanti apa saya ke ladang itu mesti tinggal sedikit ya selesainya. Saya nyusul dari depan. Saya kerjakan dari depan. Nanti apa dari sini itu tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Kalau orang-orang ngasih kitab ala yang tipis itu mungkin 3 bulan selesai. Saya itu sampai 5 tahun belum selesai kitab ala ala kata lu dari lebih singkat itu saya belum khatam saya belum khatam. Tapi alhamdulillah saya tidak minta ilmu yang banyak, dikit tapi barokah itu saya lebih suka. Saya lebih suka. Jadi kalau dengan guru itu kalau dikasih sesuatu itu nanti jadi lebih, kalau masak itu jadi masakannya itu enggak mentah gitu. Dapat buahnya ilmu kayak kalau sama suruh masak tapi mentah kan nggak bisa dimakan sama masyarakat. Mana ada bawa kamu makan. Jadi itu hubungannya dengan masyarakat. Tapi kalau dengan ilmu dengan guru itu enggak. Ilmu itu matang. Jadi nanti untuk dikasih ke masyarakat itu juga enak. Langsung bisa dimakan. Karena masyarakat jumlahnya banyak dan bermacam-macam. Jadi saya itu prinsipnya begitu. Jadi ilmu itu yang matang, yang matang. Jadi tidak kok semuanya apel kitab terus semua kita mengambil hikmah hikam semuanya hafal di luar kepala. Saya tidak ingin yang seperti itu. Saya tidak ingin. Ya walaupun hafal 1, 2 gitu. Tapi yang penting itu benar-benar dari ridhonya ya Allah.
dia bisa manfaat untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Sampai sekarang sampai waktu ngajar saya belum katam saya tidak sampai ngajar itu. Insya Allah. Tapi ya bagi yang mau belajar ya belajar yang sungguh-sungguh, jangan nyampe saya itu kan namanya kan jaga kan ini. Jaga kan jaga. Insya Allah. Jadi intinya seperti itu, bahwa yes dari 5 saja. Nah sekarang kita ini mau membantu saudara kita yang ada di Australia. Yang pertama, kalau mau membantu seseorang diniatkan dulu untuk ikhlas. Karena kalau ikhlas itu akhirnya kita senang dan tidak berbebas. Makanya saya itu sampai malam ya sampai happy sampai di malam saya masuk diri. Gus, jam 9 sudah tutup, sampai istirahat. Gitu. Jangan layani tamu terus, sampai kapan tidurnya. Cuma karena saya itu senang, sini, tidak apa-apa. Untuk sini tidak apa-apa. Makanya saya itu bilang sama Mas Abdul, Gus, istirahat, nggak ada istirahatnya. Gitu. Enggak, saya suka. Kalau suka itu nggak masalah, gitu lah. Ya, insyaallah saya pikirin ya. Masalah. Ini buat saudara kita muda-muda ya, anak muda nih. Nanti saudara kita yang katakan ini kita lihat nih ya. Sedangkan dia kalau sudah tua, sudah tua kan gitu. Jadi ini ya, ingat ya. Jadi kalau waktu kata Rasulullah itu harus bisa, kalau masih muda ya segera gunakan untuk ibadah orang masih muda itu Allah lebih suka daripada yang tua ya. Ini akan saja untuk ibadah ikhlas. Nanti kalau ikhlas, kami tidak perlu wirid yang buru-buruan itu, tidak perlu wirid yang buru-buruan itu. Yang penting hatinya ikhlas. Dan nanti semuanya akan dipermudah oleh Allah. Semuanya akan dipermudah oleh Allah. Yang penting ikhlas saja. Gitu. Jadi begitu. Terus kenapa menjalankan keilmuan itu harus dengan tenangan? Karena ketika masuk alam gaib ini seseorang harus benar-benar sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah-setengah. Kalau takut nanti mager, setengah mager bahaya nanti malah ya. Dia harus benar-benar bersungguh-sungguh. Jadi santri-santri di sini kalau mau, ya makanya sebab itu saya langsung gitu ya. Karena ketika sampai minta amalan itu berarti sampai ya minta berjalan, minta kalau jalan harus semangat, jangan setengah-setengah begitu ya, gitu ya. Memang ya tidak sama. Ya zaman sekarang dengan zaman dulu. Zaman dulu itu saya meminta satu amalan itu 5 tahun baru dikasih 1. Iya, saya itu bantuin nyamper 5 tahun baru dikasih 1. Nanti satu amalan ini saya diminta untuk meminta ijazah ke 41 ya. Dan ada satu yang di daerah Maju itu, saya datang ke sana, anggap saya. Jadi disuruh minta ijazah ke Mbak. Sampai di tempatnya Mbak Hisan sana di Nganjuk sana. Sampai di sana itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari tempatnya apa? Kata saya kan. Saya minta untuk di kampung ya ijazah. Begini, dia tak ditinggal nyapu sehari 2 hari 3 hari ya wes. Ini tak ditakoni ke Allah. Waktu sholat ya ada di belakangnya gitu. Ladang saya ikut. Coba 3 bulan tidak dicurikan ijazah itu. Coba 3 bulan. Kalau anak sekarang datang ke sini, terus saya tinggal kemana? Balah, ngutang sehari ngutang ya. Karena memang itu alhamdulillah. Jadi ketika merasakan pahitnya mencari ilmu, nanti insya Allah akan merasakan manusia mencari ilmu. Saya tidak bisa panjang lebar karena beliau ini tadi sudah bilang sama saya, katanya kalau bisa diucapkan Gus, tak ini tidak mau katanya. Ya, jadi dulu ketemu juga saya di Australia. Alhamdulillah sudah sampai di sini dan kita harus dilakukan. Karena memang gini, setiap orang hidup itu sebenarnya mempunyai cahaya, mempunyai nurullah setiap diri kita ini. Nah, nurullah itu ada yang sudah tertutup, ada yang belum. Tertutup itu bisa karena bermacam-macam. Bisa karena bermacam-macam. Bisa karena ditutup orang,
bisa karena maksiat, bisa karena menuruti hawa nafsu, marah-marah terus itu nanti kan menutup hijaknya. Jadi spermanya kaca itu nanti akan tertutup, lama-lama kemudian nggak bisa memancarnya, nggak bisa memancar, nggak bisa memancarkan yang ada di jutanya. Maka dibersihkan. Cara bersihnya pakai sholawat. Dengan sholawat nanti akan bersih kaca itu, gitu ya. Yang perlu dibahas ya. Dan nanti setelah dibersihkan jadi kita untuk tidak melakukan semua hal yang berkaitan dengan tadi. Macam nuruti sunni. Jadi suatu yang baik itu harus ditempatkan dari yang baik. Ya. Jadi kalau ke istri jangan selalu menuntut dari haknya, dari kewajiban kita ya. Ya. Itu. Jadi yang baik itu untuk diri kita buat makanya. Nah, jadi yang bisa dapat kita dari insyaallah. Yang penting kita berdoa mawar. Semoga beliau setelah ini jalannya juga mudah Allah, rezekinya juga mudah Allah, diberikan kesehatan, dijaga Allah, sehingga semua yang menjadi hajat beliau tidak perlu bersusah payah. Dengan salawat semuanya akan bermudah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasir wasifari wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi menambah sekalian semasukannya seorang ditanya, tak perlu terlalu percaya ya. Yang penting kalau ada yang baik diambil, yang buruk dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Assalamualaikum. Tak mau jawab. Akhir. Salam. Tanyain yang benar anak-anak. Yuk ditanya, masuk diri. Assalamualaikum. Tanya yang bagus. Assalamualaikum.